apa masukan dan saran dari Bapak buat holder Nagaya yang jual Nagaya bukan karena kebutuhan mendesak, tapi buat bisnis lain. Oke, ini Pak Indra sebenarnya care dengan Anda ya. Beliau care dengan Bapak Ibu. Jadi apa saran kami dari perusahaan atau mungkin opini saya secara pribadi untuk teman-teman yang menjual Nagayanya hari ini bukan karena kebutuhan mendesak ya, tapi karena dialihkan untuk bisnis lain. Ya, sebenarnya pada prinsipnya itu pilihan, semua itu pilihan. Ya, jadi kami tidak bisa melarang itu. Hanya saja yang Anda perlu pertimbangkan adalah apakah bisnis yang Anda pilih itu adalah bisnis yang bisa memberikan benefit kepada Anda untuk jangka panjang, atau jangan-jangan 1-2 bulan ke depan ya Anda kena prank lagi ya, karena Bapak Ibu sejak 4 tahun lalu ya usia Nagaya kan 4 tahun lewat ya, kita sedang menuju ke usia 5 tahun Juni tahun depan gitu ya, 4 tahun lah kita sudah menjalani ya bersama-sama. Bagi Anda yang sudah mengenal Nagaya dari 2018, bagi Anda sudah mengenal Nagaya 4 tahun. Dan tentunya Bapak Ibu selama 4 tahun ini ya kita mendengar banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya share. Ya, jadi perusahaan yang didirikan hanya untuk tujuan ya untuk apa ya istilahnya ya untuk tipu-tipu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita hitung saja di 2021 atau 2022 ini sudah berapa banyak ya yang baru saja dimulai beberapa bulan yang lalu atau mulai dari tahun 2021 di awal tahun sudah cukup banyak yang share. Oke. Dan ciri-ciri dari mereka itu biasanya memberikan keuntungan yang fantastis. Ya, mereka menjanjikan 1%, 2% per hari. Nah, yang 1-2% per hari saja itu ujung-ujungnya share Bapak Ibu. Ya, bagaimana dengan yang berani menjanjikan ya, 3-5% per hari, ya, bahkan lebih dari itu. Ya, tentunya Anda harusnya lebih bijak lah, ya, lebih bijak dalam hal mengalihkan dana. Ya, mengalihkan. Memang ada beberapa kawan yang katanya diversifikasi, jadi hasil dari bisnis yang ini, bisnis lain di luar Nagaya itu nanti hasilnya itu dimasukkan lagi ke Nagaya. Ya, tapi terus terang Bapak Ibu, saya nggak yakin rencana itu akan bisa dieksekusi. Kenapa? Ingat ya, manusia itu ada faktor greed-nya. Ya, greed itu apa ya? Bahasa gampangnya itu ada unsur serakahnya, gitu ya. Jadi kalau kita sudah menikmati keuntungan yang sepertinya menjanjikan setiap hari bisa untung 1%, 2%, bahkan sampai 5% per hari, ya, maka biasanya kita terdorong untuk top up lebih banyak lagi, ya. Masukkan deposit lebih besar lagi. Biasanya simple kita, kalkulator kita itu jalan. Ya, kalau dengan $1.000, saya bisa dapat hasil sekian. Wah, kalau seandainya $5.000, wah 5 kali, gitu ya. Kalau $10.000, wah 10 kali lebih besar daripada segitu. Jadi mungkin Anda awalnya cuma $1.000, ya, ada deposit di sana. Tapi kemudian setelah Anda mendapatkan keuntungan dan dirasakan kok gampang gitu ya, withdrawal juga gampang, biasanya greed-nya itu muncul. Serakahnya itu muncul. Yang tadinya mungkin fear, ya, kita ini manusia didorong oleh fear and greed, ya, rasa takut dan rasa sama. Ya, jadi kalau kita fear-nya lebih besar, biasanya kita nggak akan ambil peluang ketika peluang ini ditawarkan.
ya. Bahkan ketika kita diberi iming-iming ada potensi yang begitu besar, tapi kalau fear-nya lebih besar, kita akan tolak. Ya, kita lebih akan apa ya, mengabaikan potensi keuntungan. Karena fear-nya lebih besar, rasa takutnya lebih besar. Nah, tapi masalahnya kalau rasa greed-nya, ya, itu lebih dominan, tampaknya, serangannya lebih dominan, lebih besar. Semua kita itu sedang apa ya, bermain, kalkulatornya sedang bermain, hitung-hitungannya lagi sedang bagus-bagusnya gitu ya. Dan keyakinan kita juga tumbuh bersama dengan faktor greed tadi, maka kita akan didorong untuk nambah dari 1.000. Wah, kok gampang ya, beneran loh bisa dapat keuntungan, beneran loh bisa di withdraw, ya, maka kita terdorong untuk deposit lebih banyak. Nah, nanti keuntungan yang tadinya kita pikir itu akan kita jadikan ya. Percaya saya ya Pak, kita akan bilang nanti dulu saya lebih baik di cost, ya, keuntungannya lebih baik ditambahkan dalam deposit. Ya, supaya apa? Supaya untungnya lebih besar. Ya. Nah, biasanya Bapak Ibu ya nggak pakai peringatan, tiba-tiba saja sudah tidak lagi bisa WD atau WD-nya mulai bermasalah. Hari ini saja ya kita sudah dengar ada satu perusahaan trading yang sekarang hari ini kemarin ya tanggal 18 pengumuman yang sudah mengindikasikan perusahaan tersebut sekarang ya dengan berbagai alibinya, dan itu modus biasanya. Jadi kalau sudah ada pengumuman semacam itu mempersulit member, nasabah, klien untuk withdraw dengan syarat-syarat yang masuk akal, itu biasanya sudah syarat Bapak. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, tiba-tiba menghilang gitu saja. Nah, jadi Pak Indra terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ini. Sekali lagi Pak Indra, saya tidak bisa melarang Anda punya pilihan. Jadi kalau Anda sebelumnya sudah punya Nagaya, gara-gara Anda tergiur dengan tawaran bisnis lain, lalu buru-buru menjual Nagaya, dipindahkan ke sana, ya tentunya Anda juga harus siap dengan resiko tertentu. Ya. Dan kita bersyukur selama di Nagaya ini, ya Bapak Ibu, seperti tulisan saya tadi pagi ya, sudah 21 purnama. 21 purnama, Nagaya membagikan profit share. Dari Januari 2021, masih setia sampai semalam ya, 18 September 2022. Dan ini akan terus berlanjut, bahkan seperti di awal tadi sudah saya singgung, ketika kita selesaikan penjualan di 6 juta, ya, dan hari ini kita sudah tembus di 5,2 sekian. Ya, berarti kurang dari 800.000 Nagaya lagi, 6 juta, kita akan jalankan proyek kedua. Luar biasa ya. Proyek kedua, Anda akan terima 2 kali profit. Meskipun sekalipun profit sharing-nya tidak gede-gede amat, ya, tidak fantastis, ya, dan tentunya tidak bombastis, ya. Oke, tetapi ketika Nagaya bisa memberikan benefit, ya, profit sharing yang konsisten, everybody happy, ya, everybody happy, khususnya teman-teman di luar Indonesia, Bapak. Ya, seperti di Korea Selatan, wow, ya, mereka menerima profit sharing setiap bulan. Itu kalau mereka bandingkan dengan dana mereka simpan di bank, hampir tidak ada bunganya. Nah, jadi di negara-negara seperti Korea, Singapura, Hong Kong, ya, Jepang, ya, dan beberapa negara lainnya, Anda simpan uang di bank, berapapun jumlahnya, ya, berapapun ya, itu bukan bertambah dan Anda bukan berkembang, malah sebaliknya berkurang, terpotong dengan biaya. Ya. Bersyukur Indonesia
Anda punya katakan aja 10 juta ke atas, Anda taruh di bank, ya, masih ada peluang dapat selisih bunga dipotong dengan biaya. Nah, biasanya tergantung ya, Anda ambil ATM yang warna apa. Kalau ATM-nya yang platinum, itu potongannya biasanya 50.000 per bulan. Ya, kalau saya nggak salah, bank tertentu. Ya. Sementara bunganya kalau 10 juta itu kurang dari 50.000. Ya, tentunya kepotong juga. Jadi biasanya Anda bijaklah untuk ambil ATM yang mungkin kategori paling rendah. Ya, atau kalau bisa tanpa. Kalau bisa, tapi sepertinya nggak bisa. Ya. Oke, jadi teman-teman di beberapa negara setiap kali terima profit sharing walaupun kecil, mereka sangat bersyukur Bapak Ibu. Mereka sangat bersyukur, apalagi nanti ketika sudah 2 kali mereka terima. Ya, jadi mungkin saya cuma bisa kasih pertimbangan-pertimbangan seperti ini kepada Bapak Ibu. Di Nagaya memang kita harus nunggu, ya, kita harus nunggu karena ini adalah apa ya, kalau kita bicara proyek yang dijalankan adalah proyek-proyek real, proyek nyata, yang semuanya itu butuh proses, butuh waktu. Ya, jadi nggak bisa simsalabim, tidak semudah membalik telapak tangan dan masuk proyek, besok sudah untung. Nggak bisa. Ya, punya scam dan kehilangan aset Nagaya yang sangat berharga. Oh ya betul. Jadi kalau ujung-ujungnya scam, Anda juga akan kehilangan aset Nagaya yang berharga. Ya, jadi mimpinya dengan jual Nagaya, masukkan dana ke bisnis lain, nanti keuntungan dari bisnis lain yang katanya lebih menjanjikan lebih cepat ini, itu akan dialihkan kembali ke Nagaya. Ya, tapi kalau seandainya ternyata belum sempat Anda alihkan di bisnis sudah scam, berarti Anda akan kehilangan. Ya, dan itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa di kemudian hari, Bapak Ibu. Ingat ya, ingat hari ini kalau Anda lebih memilih maju, hati-hati. Yang Anda pikir maju, ujung-ujungnya itu racun. Jangan sampai Anda pikir Anda sudah senang, happy ya, karena Anda tidak salah, Anda pilih perusahaan yang sepertinya memberikan maju untuk Anda. Tapi sebenarnya yang Anda terima itu bukan maju. Ya bungkusannya sepertinya maju, tapi dalamnya racun. Hati-hati. Dan ini sudah 4 tahun terakhir khususnya, itu sudah marah. Saya juga heran kenapa tidak kapok-kapok ya keluarga anak buah. Ya, bisnis-bisnis seperti ini pola-polanya sama. Ya, dan sudah banyak korban. Bahkan ada korban yang berkali-kali jatuh di lubang yang sama, tapi nggak kapok-kapok. Ya, semoga Anda tidak melakukan kesalahan ya untuk kali ini. Ya, saya tentunya berharap kalau memang ada perusahaan yang bisa memberikan Anda keuntungan dan benar-benar itu jangka panjang, ya itu juga pasti ya. Tapi setia aja kalau ternyata ujung-ujungnya racun tadi. Ya, semoga Anda nggak ngalamin. Walaupun sedikit profit yang dibagikan, yang penting ada terus. Itu sudah luar biasa Pak. Kalau nabung di bank nggak mau berbagi keuntungan dengan nasabah. Ya, betul. Ya, sebenarnya bank bukan tidak mau berbagi keuntungan, tetapi persentase keuntungan yang dibagikan kepada Anda tentunya sangat-sangat kecil. Ya, kenapa? Karena risiko mereka juga besar. Ya, ini bumi ya kalau nggak salah yang tanya ya. Di bumi bank biasanya ketika dia katakan saja menerima dana simpanan dari nasabah, itu tidak dianggurin. Ya, jadi kalau ada seseor di bank tertentu begitu ya, dana itu akan diputar oleh bank. Kenapa? Karena kalau bank tidak bisa memberikan bunga kepada Anda. Jadi begitu dana masuk, biasanya itu langsung beralih dialokasikan untuk menjalankan bisnis produktif yang dikelola oleh mereka. Nah, mulai dari yang risikonya rendah
sampai risikonya yang tinggi. Ya, biasanya mereka ada semacam fund manager atau ada tenaga-tenaga ahli yang ditugaskan oleh bank ya untuk mengalokasikan dana ya termasuk ya kemungkinan ya bisa jadi dimasukkan dalam instrumen investasi yang high risk seperti trading. Nah, saya pernah dapat informasi Bapak Ibu ya, mereka juga cari trader ya, yang mereka bisa copy. Ya, jadi mereka follow master, mereka follow sinyal tertentu. Nah, tentunya di beberapa broker itu sudah disediakan fasilitas. Ya, jadi ini juga risikonya tinggi Bapak Ibu. Ya, seringkali bukannya untuk mereka juga bisa mengalami kerugian. Nah, itu sebabnya mereka tidak bisa memberikan imbal hasil yang signifikan, yang terlalu tinggi. Ya, jadi mereka sebenarnya mau berbagi, hanya prosentase tentunya diukur dengan risiko dan sangat kecil sekali.